Guys, kita habis kemarin nyatronin Blok M dan ternyata Blok M lagi diserang Godzilla. Kenapa di Blok M? Oh ya, kenapa di Blok M ya? Untuk yang Kajiverse kali ini ya, adalah satu IO lagi yang yang coba joinan sama GFI yang menyelenggarakannya di Blok M. Tapi kenapa di Blok M-nya ya mungkin emang dapatnya pada tanggal dan waktu itu tuh yang cocok, yang available cocok di situ gitu sih. Gitu. Itu merupakan satu event dari komunitas GFI Godzilla Freak Indonesia, dan itu bukan yang pertama kali. Ini anggaplah jadi kayak kedua sih. Yang kemarin sebelumnya kan udah pernah ada mini kaiju ya. Itu tahun berapa tuh? Aduh lupa tahunnya berapa ya. Pokoknya pas lagi COVID deh. COVID ya? Pas lagi COVID itu. Jadi cuman displaynya nggak terlalu banyak. Terus aksesnya juga ya tetap dibatasin sih, dibatasin juga gitu. Tapi ya masih seru juga, cuman displaynya masih agak mini gitu. Kalau yang pas kemarin kita datang di Blok M, wah itu luas ya lumayan lah gitu. Iya, luas banget. Nah sebenarnya ini mau jadi ini sebenarnya acaranya GFI ya? Ya, jadi itu sebenarnya agenda dari GFI yang punya planning sebisa mungkin secara rutin tiap tahun itu mau bikin satu event yang bisa ngerangkul komunitas kolektor-kolektor yang menyukai kaiju-kaiju gitu, dan terutama di spesifik lebih ke kaijunya si Godzilla. Jadi Godzilla dan musuh-musuhnya gitu. Kalau misalnya bisa dibilang ini jatuhnya kayak kalau misalnya di Amerika ya, kalau di Amerika tuh dia ada namanya Power Morphicon ya, jadi itu spesifik buat Power Ranger. Nah, kalau yang ini acaranya sebenarnya namanya Kaijuverse kalau nggak salah ya. Iya, Kaijuverse. Jadi ini mungkin Kaijukon kan. Agak gimana gitu. Ya, agak lancus ya memang. Agak kurang. Iya, makanya first karena ada universe-nya. Iya, gitu. Karena panjang. Ya kalau misalnya dari historical si Godzilla itu sendiri tuh panjang ya, beruniverse juga, bermacam varian gitu. Siapa sih founder-foundernya waktu itu? Jadi di Godzilla Freak itu perintisnya itu ada Mas Indra Prasetya, terus ada Om Sofyan, terus ada Mas Riza sendiri, dan satu lagi ada Mas Wisnu Wardana. Wisnu Wardana. Ya kalau yang nggak tahu, kalau sih pada tahu sih Mas Wisnu yang sama ini ya, Mbak Sarah Wijayanto ya. Itu adiknya. Si Mas Wisnu itu adiknya. Ada ya Mbak Sarah Wijayanto. Ya soalnya juga Blok M Square kan di lantai 4-nya kan juga ya banyak juga gitu, kayak tempat mainan, toko mainan juga berbagai macam seller di situ kan ya. Iya, maksudnya juga skena mainan juga pun juga rame di situ di Blok M Square gitu. Ya, acaranya lumayan menarik ya. Jadi nggak cuman sekedar display aja. Tunggu, tanggal berapa kemarin sih 2 hari itu? Oh ya, kemarin tuh tanggalnya 15 16 ya. Iya, pokoknya weekend lah. Oke, sekarang kita ngebahas ini aja kali ya, yang terdisplay di situ. Oh, iya kan. Oke, ya yang di depan itu kok nggak salah. Yang depan ya. Plus semua kalau nggak salah itu ya. Iya. Jadi di Kaijuverse ini para kolektor tuh dominannya tuh yang di koleksi itu lininya dari pabrikan X Plus statue jatuhnya ya. Nah, statue, dan itu kan bahannya vinil ya. Tapi untuk vinil itu secara detailnya sama paintingnya tuh main rapi, ya kan, dan tahan lama gitu loh. Itu yang kadang-kadang dicari sama kolektor gitu, daripada bahan resin. Kadang-kadang beresikonya tuh mungkin secara detail akurat iya bagus, tahanan lebih lama, tapi berat dan harganya. Budgetnya lagi jatuhnya. Balik ke situ gitu. Ya sih, maksudnya kalau Godzilla, maksudnya kayak kaiju itu kan
yang kerennya kan dari detail kulit, sisik, terus matanya, giginya, taringnya segala macam kan. Itu paling dicari. Jadi kalau ada yang nyeleneh dikit, ini udah kurang puas gitu. Bahkan kadang giginya kayak gigi kelinci ada yang bilang gitu. Kadang matanya menceng gimana. Iya, ada yang juling gimana gitu kan. Oke, dan selain dari figur-figur juga di partisinya di situ juga nampak ini ya historinya dari Godzilla pertama kali nongol itu tahun dari 54 ya. Itu film pertama kali nongol itu ada kreatornya siapa gitu membuat karakter itu sampai di terakhir ya, di film yang kemarin yang sama Kong. Oke, itu selanjutnya kita ke yang di area lain lagi. Itu juga tampilan maksudnya di setelah yang tampilan pertama di depan itu di bagian belakangnya display kedua itu ada kumpulan Godzilla-nya yang dari yang tahun pertama 54 sampai dengan 2001. Produk terakhirnya itu di Godzilla Ultima. Similar Point. Oh, berarti jadi di situ ada figur, ada mainan Godzilla dari masa awal nih, sampai ke yang paling akhir. Dari masa ini ada semua nih. Itu produk yang terakhir yang rilis kan memang Godzilla Ultima ya. Iya. Tapi kalau kalian mungkin sempat kemarin lihat kan ada yang berikutnya tuh Godzilla -1. -1 itu juga baru-baru juga kan, masih baru-baru awal. Iya, itu masih ditunggu sih sebenarnya. Iya. Karena penasaran gitu. Dan maksudnya kalau dari gue sih ngeliat ternyata Godzilla tuh dari masa ke masa tuh beda-beda ya. Iya, bukan per tahun ya, beberapa periode dari per film gitu ya. Itu nggak dari per film gitu. Dari yang masih cabi, yang gembil banget. Terus udah mulai agak kayak lizard, udah lebih kayak kadal. Yang moncongnya agak lebih panjang, lebih lancip. Sampai ke bentuknya udah abstrak kayak yang Godzilla Earth ya jatuhnya tahun 2000. Mulai yang abstrak tuh dari Godzilla Earth, terus ke Godzilla Singular. Namanya terakhir The Ride itu. Iya sih, yang mulai berbagai macam versi gitu. Iya, maksudnya kalau yang kita tahu kan Godzilla kan ya dari kadal peguan. Kalau kadal kena radioaktif jadi gede gitu. Nah, ada juga itu X-Plus juga bukan sih yang Eva campur sama Godzilla. Iya. Jadi di situ ada kayak bukan inisiatif ya, maksudnya ada kreasi dari begitu kita dari Shin Godzilla itu kan kita kayak masa Godzilla tuh kayak vakum gitu istilahnya gitu. Jadi terbitlah ide gitu kan menggabungkan kalau misalnya Evangelion dijadiin gabung sama Godzilla gitu. Ada apa? Nah, keluarlah produk itu. Jadi bukan Shin tapi Godzilla X Evangelion gitu. Jadi Godzilla-nya tuh nyatu sama kayak bermutasi lah gitu, gabung sama si Evangelion si Eva 01 gitu kan. Kan ada yang Eva 01 yang merah Eva 02 ya kalau salah ya. 02 apa 0 ya? 00 ya? 00. Ya 00 ya, pokoknya ada yang ungu, ada 02 benar, 02. 02 ya? Karena merah kan. Merah, terus yang merah terus selain itu apa lagi ya? Ada terus lagi ini Ghidorah yang tahun 69. 69 Ghidorah itu tahun 72 mulainya, tapi kalau yang di display kemarin tuh yang agak lebih masih lebih muda lagi ya. Lebih muda lagi sih, 74 atau 75 sih. Gitu. Okay. Itu cuma yang gue highlight banget, yang saya highlight banget tuh ya Godzilla dari masa ke masa itu sih. Maksudnya orang yang nggak tahu Godzilla sama sekali, ini toh. Cuma satu yang ada yang kurang sih, kok nggak ada gitu. Apa tuh? Godzilla yang US. Oh, yang 98. Yang 98. itu kenapa tuh ada sentimentasi atau ada Nah, itu entah kenapa ya, dari sejak karakternya bukan diambil kan waktu itu masa Godzilla dari Jepang itu di Toho itu sempat vakum ya. Histori secara histori tepatnya
saya lupa. Tapi nanti bisa nanya sama suhunya lah gitu. Kalau nggak salah kurang lebih pada saat vakum itu orang US mencoba-coba nih adaptasi, mencoba apa namanya membuat suatu cerita Godzilla pada tahun itu, tahun 98. Cuman karena waktu itu kalau nggak salah tidak bukan terjual, maksudnya bukan tidak boleh sih, pokoknya tidak deal lah istilahnya gitu kan. Akhirnya US bikin film versi sendiri, bikin Godzilla dengan bentuknya berbeda, tapi ujung-ujungnya malah kayak T-Rex. Iya, enggak, bukan kayak T-Rex ya jatuhnya, iguana. Iya, moncongnya kayak iguana, cuman cara berjalannya kayak T-Rex kan, kecil, kakinya gede gitu kan. Dari situ lucunya Godzilla tuh bisa lompat. Kadang. Iya, Godzilla nggak pernah lompat ya? Terus itu naik ke atas gedung gitu kan. Nggak pernah ya? Itu kan Kong gitu sebenarnya. Iya sih. Godzilla nggak bisa lompat ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Tapi bisa terbang. Pakai blastnya itu kan. Itu hanya di film lama. Ya terserah kreatornya lah. Udah itu lucu kalau itu tuh. Kalau Godzilla pas versi Dorato nonton aja tuh lucu tuh. Iya sih. Nah, di situ lah makanya istilahnya nggak diakui banget gitu karakter yang muncul itu sama si Toho gitu. Makanya dan sebagai fans kaiju, fans Godzilla pun tidak mengamini sih yang 98 ini. Betul. Tapi ternyata sekarang karena masalah historical dan kelengkapan itu justru kadang orang juga menanti ini keluarin nggak sih gitu atau diakui nggak sih gitu loh. Jadi ada yang istilahnya kalau koleksi dari 1 sampai 10, nomor 5-nya nggak ada tuh kayaknya gimana gitu. Ada yang ganjil gitu. Jadi ya itu nanggung gitu kan ya. Sampai sekarang sih X-Plus belum ngeluarin sih. Tapi kalau yang kayaknya maksudnya dari figur dari lini manapun juga dari SHM segala macam juga belum ada kayaknya, cuma balik ke nggak tahu ya. Kalau dari produksi Hollywood sendiri kayak Kenmas kayak kalau dari US itu udah ada sendiri kan. Dia kayak bukan kayak Bandai ya, mirip Bandai tapi dia ada elektriknya gitu ada. Terus bahkan produksi pas untuk merchandise film jatuhnya kan ada yang ya mungkin kreator party yang misalnya studio yang lain yang pengen coba bikin dari resinnya bagus, ada yang bagus sih bikinnya gitu. Cuman masalahnya kalau ya maksudnya dari GFV sendiri, dari Godzilla Freak juga belum mengakui jatuhnya ya. Sama juga kita ngikutin arah kiblatnya. Ngikutin ini aja, ngikutin arusnya aja jadi. Iya, Bang sebenarnya penasaran sih, kalaupun ada pasti ada yang beli juga. Iya sih. Karena merasa ada yang kurang itu tadi ya. Di display berikutnya lagi itu ada meja khusus artwork sama lokal designer. Studio lokal jatuhnya. Jadi studio lokal bikin sculpt atau statue figur si Godzilla berarti. Ada Godzilla, macam-macam sebenarnya. Ada Godzilla, ada musuhnya juga. Terus ada beberapa kartu tokusatsu yang lain gitu kan. Terus ada juga cuma campur kayak dari ada apa sih? Ada ini sih, ada Jet Jaguar. Ya itu Jet Jaguar kan karena bagian dari Godzilla juga. Ada ini Bigfoot. Ya itu. Bigfoot. Harry Henderson. Bigfootnya begini. Kalau orang-orang dulu pernah lihat nonton filmnya pasti lucu deh. Bigfoot, tapi dia bukan serem. Iya, pegang bunga dan selalu malu gitu. Iya. Terus ada Spectreman juga. Ada Spectreman. Spectreman itu produksi lokal juga bukan sih? Apanya? Yang di kemarin itu? Iya, kemarin di Pajang situ produksi lokal. Fuman Studio. Fuman Studio ya jatuhnya ya. Studio lokal. Terus ada Baby Zilla juga. Ada Baby Zilla, itu sebenarnya namanya Minilla. Minilla apa Baby Zilla sih? Mini Zilla sih. Beda. Kalau yang Baby Zilla itu pas yang film yang Destroyer nggak salah. Itu ada. Tapi kalau yang Minilla itu pas Godzilla zaman dulu. Oh, yang beranak gitu jatuhnya ya? Bukan beranak sih, tapi memang pokoknya ada aja figurnya gitu. Maksudnya dia tato nongol aja gitu. Biasanya Minilla gitu. Cuman lupa deh kalau harus nonton filmnya dulu sih kalau pengen tahu historicalnya. Untuk mengingat kembali gitu. Kan panjang dari 54 sampai hampir 70 tahun. Hampir 70 berarti udah ya? Iya, kurang lebih 70 tahunan lah ya. Iya.
Terus juga ada ini ya dari studio siapa tuh yang lokal kemarin? Oh, Hitodama ya. Hitodama ya, Hitodama. Nah, dia bikin satu karakter yang dari Godzilla Ultima. Tapi dia sculpt sendiri tuh. Iya. Size-nya kemarin berapa ya? 50 cm ada kali ya? Lebih ya. Ya kan waktu itu kan ya pas kemarin itu bawanya aja sih gede banget. Berat banget. Iya, dia sculpt sendiri tuh manual tuh bikin bukan base-nya bikin tulangannya. Innernya dulu, frame-nya segala macam terus di sculpt manual gitu. Itu pakai semen acian kayaknya. Poles gitu. Semen acian. Ceprak terus di amplas. Enggak bro. Enggak asli. Itu harus ngobrol sama orangnya nanti. Iya sih. Yang bikin ya si Mas Michael ya. Iya. Itu sama. Nah, itu respect sih, emang gede banget lu. Nanti gua tampilin, cuman pas kalau lu lihat langsung asli respect sih sama yang bikin. Gila. Bagus itu. Banget. Lagi ke bawahnya tuh buset aja. Ya makanya jadi scope-nya kan detail banget kan gitu. Terus yang ada apa tadi? Yang sudah lokal juga ada si Baltan Seijin juga ada. Iya, ada Baltan. Ada Baltan. Ada musuhnya Eva, gue nggak tahu namanya apa. Atau ada towernya juga. Oh iya. Di situ juga campur ada diorama gedung sama bangunan itu yaitu salah satu dari desainer lokal juga sih. Ya paketnya sih untuk dari statue figure buatan lokal tadi. Dan di dinding belakangnya itu ada beberapa karya toys grafi ya. Toys fotografi lah. Itu dari Masmu Fevi, Muhammad Ferry Firdaus. Nah, itu ditampilin. Itu siapa Rizky Firdaus? Enggak ada ya. Ya. Hampir sebelah sananya tetanggaan yang sepupu 4 kali gitu ya, nggak tahu nggak bercanda susu maaf punten maaf. Nggak cuman display aja, jadi ada sesi panelis itu kayak maksudnya mendeskripsikan itu kejunya itu seperti apa, sedikit brainstorming lah kayak gitu. Terus ada beberapa kuis, tapi kuisnya itu nggak pernah dia sih, cuman kayak having fun aja, kayak fun fact, ada fun fact-nya gitu, trivia gitu kan, biar mengingatkan para pencinta Godzilla ada fakta-fakta ini loh gitu loh, dan asal muasalnya atau apa gitu kan, macam-macam. Terus ada juga kemarin lelang, yang paling seru tuh kemarin. Pecah sih. Barang-barangnya macam-macam dari yang gocapan ya, dari yang 50.000 sampai 3 juta. 3 juta. Oh iya 3 juta, benar-benar 3 juta. Yang bukan X Plus deh, apa namanya? Oh, yang terakhir itu ini X Plus tapi yang Gigantic. Oh, yang Gigantic ya, yang Gigantic X Plus ya. Yang 2 itu kit kalau salah kemarin. Tapi udah di repaint, udah dirakit. Yang mantap kemarin sih ini sih, yang out of the radar ya, si yang Biolante itu loh. Oh iya, yang kecil tapi ada bisa lampunya ada nyala. Gitu kan. Itu kelasnya HG ya, kayak gachapon tapi cuman dia ukurannya agak lebih besar. Cuman baru kali itu aja tuh gachapon ada elektriknya. Nah itu makanya ada lampunya kan gitu. Akhirnya kayak ada lini, ya akhirnya lini X Plus kan, soalnya size-nya kurang lebih kayak X Plus yang regular gitu. Bahas soal sketch, ada 2 digital artist ya di situ kemarin ya. Kemarin ada Mas Ribon sama Kurobi, Mas Abi gitu. Jadi Mas Abi bukan menyumbangkan sih, berpartisipasi di situ untuk membuat sebuah desain, membuat sketch, bukan sketch juga sih, udah hampir udah di coloring segala macam, dan gambarnya hasilnya itu juga ikut lelang di lelangnya GFI kemarin ya. Iya betul, di lelang juga di situ. Itu jadi rebutan lah tetap lah. Iya. Kopek bukan sih kemarin? 500 atau 600 lupa sih. Iya lumayan maksudnya orang tertarik gitu karena itu langsung kan bukan digital printing ya kan, type sketch gitu. By hand langsung gitu. Kapan lagi dapat dari artisnya langsung. Iya, artisnya ada di situ bareng gitu, bikin itu sih. Sama Mas Ribon juga biasanya dia gambar artworknya Ultraman. Iya, udah tahu langsung ke Godzilla kaiju gitu kan. Godzilla pun juga kemarin dia bikin draftnya Godzilla ini ya.
Godzilla Shin ya, Shin jatuhnya ya. Shin yang pas lagi awakening form, jadi keluar sinarnya dari. Dia pun waktu itu kan masih ngeraba-raba tuh sampai. Jadi dari artwork-nya dia yang final draft-nya dia, ternyata di belakang itu ada kayak semacam cakaran gitu loh, kayak masih ngira-ngira mau gambar apa gitu. Masih gambar kasar lah istilahnya gitu. Iya, terus ya udah nih kalau jadi ada yang aslinya, ada yang cakarannya dia juga. Gitu. Seru sih, dia bisa ini. Tapi ya mudah-mudahan sih ya nanti bisa lebih banyak lagi ya artworknya gitu dari artis lokal gitu. Karena bisa kelihatan kan ternyata dari acara Kajiverse tuh makin kena ke makin kena feel-nya ke para artwork gitu kan. Iya, yang berpartisipasi pun juga jadi makin banyak. Tambah banyak. Nah kan tadi kita cuma bahasnya lelang-lelang doang kan ya. Sebenarnya juga acara juga masih macam-macam gitu kan ya. Cuman berhubungan sama kaiju sih. Iya sih, ada cosplay juga ada. Iya, kemarin ada cosplay. Iya, terus ada dance gitu ya kemarin ya. Dance, kayak dance acara bebas doang sih. Iya, acara bebas doang sih. Terus juga ada dubbing. Ada dubbing. Sama ini sebelumnya kemarin di awal ada movie screening. Movie screening juga. Ada movie screening itu karena masih berhubungan sama Godzilla. Sama yang berikutnya kan ada Toys Review tuh. Jadi karena berhubungan sama Toys Review itu, movie screeningnya masih ke arah itu gitu. Gitu. Nah, yang kemarin yang ini gue tampilin videonya nanti. Ya ini yang di atas panggung. Jadi kemarin tuh kemarin ada ini Bapak Riva, Suhu Riva, terus ada Mas Wisnu, ada Om Mas Sofyan, sama ya hostnya juga lah ya. Itu bongkar. Jadi kan kalau dari Toys itu kemarin yang baru rilis tuh SOC Kiryu, SOC GX103 ya. 103. Jadi pas momennya tuh pas lagi masih baru ya udah kita coba review naikin situ. Itu emang banyak ya karena orang juga suka sama Kiryu ini kan. Iya sih. Jadi tampil karakternya tuh dia pas Godzilla tahun 2002 itu. Yang Final Wars ya? Belum ya? Final Wars itu 2004 ya. Ini kan 2002. Jadi pertama kali Godzilla Mechagodzilla-nya itu berbentuknya tuh menyerupai benar-benar figurnya Godzilla itu sendiri gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan ya sama sih sebenarnya, cuman agak panjang lehernya, terus kepalanya bisa 3 cm itu tahun 74 75. Terus yang ini keluar yang 2002 ke 2004. Jadi ada 3 film nggak salah. Dua film tapi dikeluarin 2002, 2003, 2004 gitu karakter. Terus SOC, terus ada juga SAM kemarin ya. Ya ada SAM. Perbandingan SAM Godzilla 2021 tuh sama produk Hiya Toys. Ya, dari third party Hiya Toys. Kalau dulu yang nggak tahu Hiya Toys dulu biasa dia ngerilis figur-figur 1:18. Lebih kecil ya berarti ya? Lebih kecil-kecil, kayak Warhammer. Kayak Joyby ya? Iya pokoknya yang 1:18 lah. Itu kemarin ya itu ya, jadi ada SOC, ada SAM sama Hiya itu kemarin. Yang terakhir itu yang unik atau yang saya jadi juri dadakan dubbing competition. Mau ngapain bang? Nunggu ini nih antrian sembako. Ya bener lah. Enggak, bisa tapi ada dubbing competition. Jadi juri. Lucu sih. Tapi serunya ini dapat kesempatan berbarengan sama dubber profesional. Oh yang di sebelahnya Om Riva kemarin ya? Mas Agus gitu kan. Emang dia berapaan? Dia itu punya pengalaman tuh pernah dubbing suara Suneo di serial Doraemon kalau setiap kita pagi tuh. Iya, minggu pagi lah ya gitu. Terus dia juga dubbing untuk film anak-anak George yang ada monyetnya itu. Oh iya, yang monyet ya ada pawangnya pakai baju warna kuning gitu ya. Sama yang Power Ranger kemarin sebutin apa gitu. Gitu loh. Dan itu legend sih berarti. Iya, orang senior itu dubber senior gitu kan. Karena pas lagi menilainya pun
bahasa dan teknisnya juga beda gitu loh. Lah Anda gimana? Sebenarnya kan gue dadakan begitu. Aduh ngomong apa? Pas datang, ngapain jadi host? Tadinya ada Om Dipa tuh yang harusnya jadi juri, tapi dia berhalangan hadir. Berhalangan, nggak tahu. Om Dipa aja masuk. Sial. Enggak, berarti di acara itu ya udah jadi host apa? Jadi lelang, reviewer di situ. Jadi lelang juga, jadi host lelang. Jadi juri. Jadi jurian. Jurian. Udah, oke deh. Mungkin itu aja kali ya. Ya kalau dari saya sih ngarepin semoga Gavi bakal bikin event lagi di tahun depan atau dalam depan lebih bombastis lah. Iya, mungkin dalam waktu dekat bikin booth khusus kaiju gitu ya. Iya. Untuk saya suka ada sih. Untuk mengedukasi orang-orang untuk kaiju seperti ini loh, Godzilla seperti ini loh. Terus ada mainan apa aja di situ. Kalau kita sih nggak tahu lihat mainannya sih sebenarnya. Kemarin banyak yang mau megang kan. Iya, tapi nggak boleh. Ya lihat aja cukup. Iya. Itu kesentil dikit 20 juta kelar loh. Oh iya, 20 juta apa? Iya. Itu sih lah. Itu aja dari kita. Gua Lutfi Kusuma pamit. Saya Ripa. Sampai jumpa di video berikut ya. Bye. Bye.